Apa cocok dengan Yesus disebut Bapa yang kekal? Seumur-umur Yesus tidak pernah dipanggil Bapa, apalagi disebut dengan Bapa yang kekal. Apalagi disebut sebagai Raja Damai. Ya, jadi mungkin Ibu Uti bisa memreferensi yang akurat di mana kitabnya Bani Israel itu betul-betul kitabnya Bani Israel atau Yesus itu sendiri menceritakan dia adalah Bapa yang kekal. Silakan. Terima kasih Gurunda untuk pemaparan materinya. Selanjutnya Bu Uti, waktu 5 menit ya, dipergunakan dengan sebaik mungkin. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Uti. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma tidak menjawab pertanyaan saya dan saya yakin memang nggak akan bisa pernah menjawabnya ya, karena saya mengatakan bahwa kitab Yesaya itu bukanlah kitab satu kata yang hanya diambil lalu berkutat-kutat di situ, tetapi kitab Yesaya itu harus dibaca keseluruhannya sebagai satu paket ya, di mana pesannya itu bisa tercapai dengan sempurna gitu ya. Pertama-tama Nabi Yesaya bicara bahwa seorang anak telah lahir, lalu dia akan disebut Immanuel gitu kan, lalu dia akan berasal dari anak darah gitu kan, lalu Roh Allah ada padanya, dia berasal dari tunas Daud, dia akan dibawa ke pembantaian, lalu dia akan mati, lalu dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, dan lalu Elohim sendiri mengatakan, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu, lalu Elohim mengatakan bahwa yang menebus engkau itu adalah Allah Israel gitu ya. Akulah penebusmu, akulah Allahmu gitu kan, akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain di luar aku, tidak ada yang sama seperti aku ya, akulah dia, itulah dia ya. Jadi itu paketnya Pak, Bapak nggak bisa asal comot-comot sana, comot sini, lalu menyelewengkan ayat orang, diputar balik, diaduk-aduk, dikocok-kocok gitu kan. Pokoknya menyatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi maaf ya, orang Yahudi juga tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah anak Allah. Cuma masalahnya orang Yahudi tidak mau menerima Yesus adalah penggenapan dari apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya ini. Sampai sekarang mereka masih menanti-nanti kedatangan anak Allah itu ya. Raja, yang dibilang raja di situ kan jelas dibilang pemerintahannya, kekuasaannya yang tak berkesudahan. Raja di bumi ini dia ada tenggang waktunya, dia memerintah paling lama 10 tahun. Paling lama 5 tahun, tetapi yang dimaksud raja yang tak berkesudahan itu dia adalah raja di atas segala raja. Satu kali nanti semua orang akan bertalkuk lutut di hadapannya dan menangis meratap-ratap meminta pengampunan darinya gitu kan. Karena dia adalah raja yang tak berkesudahan, itu maksudnya. Pemerintahan yang tak berkesudahan, Yesaya 9 itu, mari saya baca lagi ya. Di situ bukan raja yang raja dunia. Kalau yang tak berkesudahan itu ya dari kekal sampai kekal. Raja dunia mereka semua adalah raja yang ada periode waktunya gitu kan. Ini dia penasihat ajaib, raja yang kekal, penasihat Yesaya, sebentar saya ayat 10-nya ya, saya bacakan ya. Ya, dia udah kelamaan ya. Ya itu dia. Jadi lalu apalagi tadi Pak ini mengatakan bahwa ya itu dia penasihat ajaib, tahtanya tak berkesudahan, tahtanya itu yang tak berkesudahan. Lalu anak kandung dilarang, dia bukan penasihat ajaib, maaf, Yesus adalah penasihat ajaib. Adapun ketika dia mengatakan ya orang mati menguburkan orang mati, itu justru nasihat yang betul-betul ya. Orang mati menguburkan orang mati artinya itu konteksnya pada saat itu adalah jangan pikirkan lagi hal-hal duniawi, yang mati biarlah mati, tetapi kamu ikutlah aku ya, ikutlah aku, prioritaskan aku supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Itu konteksnya bahwa orang itu meminta hidup yang kekal. Lalu dia bilang izinkanlah mau mengikuti Yesus, izinkanlah aku. Tetapi Yesus mengatakan ya biar orang mati menguburkan orang mati, justru itu nasihat yang benar. Orang mati mau bilang apa, tetapi kalau mau mencari hidup yang kekal prioritaskan Yesus, itu maksudnya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Juma hanyalah comot-comot ayat, menggabung-gabungkannya, mencocok-cocokkannya dengan pikirannya sendiri, melepaskannya itu dari konteksnya, lalu menyangkalnya itu sebagai satu pesan yang benar gitu ya. Yesus adalah raja di atas segala raja, terserah mau percaya atau tidak, mau terima atau tidak, mau diselewengkan atau tidak, dia adalah raja di atas segala raja.
Karena Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghukuman itu seluruhnya kepada anak, ya, Yohanes 5 ayat 22. Seluruhnya penghakiman itu telah diserahkan kepada anak, kepada Yesus. Ada satu kali kelak orang akan meratap, menangis, memohon kepada Dia, minta pengampunan dosa, tetapi waktunya telah selesai. Sama seperti Pak Juma nanti akan menangis-nangis. Lalu ketika Pak Juma mengatakan Eli, Eli lama sabaktani, di mana kuasanya Yesus, di mana kuatnya Yesus? Ini lain lagi ya. Jadi lain-lain konteksnya lagi ya. Ketika itu Yesus ada di kayu salib, memang pada saat itu Dia memang datang untuk mati di kayu salib. Memang Dia datang untuk menebus dosa dan memang Dia datang untuk menggenapi apa yang tercatat di dalam kitab Yesaya itu, bahwa Dia akan dibantai seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Di dalam Yesaya 53 jelas di situ dikatakan ya. Yesaya 53, Dia akan dibantai seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Uti atas pemaparan yang sangat lugas. Berikutnya, waktu 5 menit bisa digunakan dengan baik kepada guru dan semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami gurunya. Ya, baik, makasih. Jadi sebenarnya yang mengobok-ngobok kitab itu siapa? Kitabnya Bani Israel itu ada kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Kitabnya orang Kristen 1 Masehi. Lalu kemudian ketika kitabnya Bani Israel ini diangkat satu ayat untuk mendudukkan Yesus dengan mengambil perjanjian baru seutuhnya. Di mana perjanjian baru itu kita tahu. Kitabnya orang Kristen yang menginginkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Nah sekarang yang punya kitab Bani Israel, atau jangan Bani Israel deh, Yesus aja dulu. Adakah Yesus pernah mengajarkan kalau Dia itu adalah Tuhan yang lahir dalam rupa manusia? Tidak pernah. Yang mengatakan itu hanya orang Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Akulah Raja, akulah Allah yang kekal, akulah Raja damai. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kalaupun kemudian Ibu Uti mengatakan Yesus itu Raja damai, Dia seperti ini, seperti itu, ya itu karena Anda Kristen. Bagaimana dengan Yesus? Apakah sama ajarannya? Nah, kemudian ketika Anda tadi meminta siapa raja, siapa yang kemudian dinubuatkan dalam kitabnya Bani Israel, kita harus cari jawabannya. Apa yang diceritakan di Yesaya itu pasti ada di dalam kitabnya Yesaya itu sendiri. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa pada tahun 700 sekian ya sebelum Masehi ya, itu terjadi perang Syria yang bersekutu dengan Israel melawan Yehuda. Dari sini aja kita sudah bisa baca bagaimana kemudian Allah menjanjikan seorang penolong kepada Raja Ahaz pada masa itu. Bisa dilihat di dalam Yesaya 7 dan seterusnya. Di situ bagaimana kemudian adanya perang Silo-Efraim, peperangan yang kemudian disulut oleh keinginan orang Syria dan juga Israel menggalang sebuah koalisi dengan Yehuda guna menghadang meluaskan kekuatan negeri Asyur. Kita semua tahu cerita itu. Bani Israel ngerti, teman-teman praktisi Yudaism yang ada di Indonesia ini tahu cerita itu. Dan itu adalah perang yang kemudian ada campur tangan Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan penolong kepada mereka. Pemerintahan Yehuda adalah pemerintahan yang dipilih oleh Allah. Sehingga Ahaz beserta rakyatnya yakin bahwa Allah akan menjaganya dari serangan Syria dan Israel. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya ketika kita berbicara mengenai cerita telah lahir, itu kita harus lihat di Yesaya itu sendiri. Jangan lari ke kitabnya Kristen. Kan teman Kristen itu mencomot kitab ayat-ayat dalam kitabnya Bani Israel untuk bagaimana kemudian dicocok-cocokkan sebagai penggenapan daripada nubuatan yang dikatakan kemudian nubuatan. Padahal telah lahir itu menceritakan bagaimana kemudian Allah ya memberikan sebuah pertolongan kepada Raja Ahaz pada kala itu. Jadi Ahaz mempunyai inisiatif untuk meminta bantuan kepada Asyur untuk menggagalkan serangan Syria dan Israel. Kemudian Allah memerintahkan Yesaya untuk menjumpai Ahaz. Untuk apa? Untuk memberi saran agar Ahaz tetap tenang dan tidak takut. Baca di dalam Yesaya 7 ya.
antara ayat 3, ayat 4, ayat 5. Di situ jelas dikatakan, ya, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut. Dan ini adalah sebuah cerita, bukan sebuah nubuatan. Di dalam ayat selanjutnya di Yesaya 7 itu dikatakan, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Artinya memang Allah menginginkan memberi bantuan kepada Ahaz agar supaya tidak dikalahkan oleh musuhnya kala itu, ya, Syria dan Israel kala itu. Ini adalah dalil dalam kitabnya Bani Israel. Jadi bukan lari ke Yesus. Yesus itu tidak nyambung ke sana, tidak ada sampainya ke situ, nggak sampai ke sana. Ini Yesaya 9 itu tidak nyampe ke situ. Ini cerita yang pernah terjadi. Maka kemudian anak yang lahir itu disebut Immanuel. Nah, Immanuel ini jangan diartikan Yesus, karena Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Immanuel. Tidak ada cerita Yesus itu adalah Immanuel, tidak ada. Itu cerita belakangan yang muncul kemudian bagaimana teman Kristen mau supaya Yesus itu menggenapi apa yang ada di dalam cerita-cerita yang ada di kitabnya Bani Israel. Maka dikatakanlah Yesus itu Immanuel. Padahal Yusuf Maria ketika melahirkan anak, dia tidak menyebut Immanuel, tapi disebutnya Yesus. Jadi nggak nyambung itu. Nanti Bapak gereja lah yang kemudian mencocokkan bahwa Immanuel itu adalah Yesus. Demikian. Terima kasih Bang Zuma atas pemaparannya. Baik, selanjutnya waktu 5 menit bisa diberikan dengan sebaik mungkin kepada Ibu Uti. Waktu dan tempat kami persilakan. Buka mic-nya Ibu Uti. Ya, Pak Juma selalu bilang ini kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya, kitabnya Bapak kitab orang apa sih, Pak? Kitab orang Arab kan, Pak? Kitab orang Arab gitu. Jadi Bapak nggak bisa menyalah-nyalakan kami ketika kami mempercayai kitab orang Yahudi. Seperti saya tidak pernah menyalah-nyalain Bapak ketika Bapak mempercayai kitabnya orang Arab gitu ya. Ya, karena justru jelas dikatakan di kitabnya Bapak bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di Mekah sana, especially, typically, ya, exclusively, it's for Arab gitu loh, untuk orang Arab, betul-betul untuk orang Arab, ya. Jadi Bapak nggak bisa menyalah-nyalakan kami karena Bapak sendiri sama seperti itu ya, mempercayai kitab orang lain, kitab orang Arab ya. Nah, kalau kami mempercayai kitab Yahudi, apa salahnya gitu kan? Itu adalah iman kami dan kami mempercayai dan kami mengimankan Yesus dan Elohim itu sebagai Tuhan kami gitu loh. Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jelas. Bapak mengatakan bahwa Ahaz itu dia menasehati kan? Menasehati waktu ada perang antara Aram Efraim yang melawan Ahaz itu, lalu Yesaya datang ke situ ya, menasehati. Tetapi yang perlu Bapak Juma ketahui bahwa yang dinasehati itu bicara tentang nubuatan, Pak. Karena Bapak nggak bisa mengatakan kepada saya, mana yang pada zaman itu ada seorang anak yang disebut Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Yesus dengan berani mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Immanuel itu artinya Allah beserta. Yesus selalu mengatakan kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Yesus itu adalah Allah yang beserta. Dia adalah Immanuel. Beserta apa? Sampai sekarang dia masih menyertai kami. Mana ada rasul yang berani mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, karena rasulnya Bapak sudah meninggal. Rasul kami Yesus itu masih ada sampai sekarang. Oleh sebab itu dia disebut Allah yang beserta dengan kami. Dia ada pada kami. Banyak sekali bukti-bukti menyatakan bahwa banyak orang yang melihat, banyak orang yang bertemu Yesus, banyak orang yang jadi murtad karena bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tetap beserta, ya kan? Itu artinya Immanuel gitu loh. Ya, bukan nama, tetapi itu adalah karyanya atau sifatnya atau perbuatannya yang menyertai kami. Yesus dengan gamblang mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman gitu loh. Ya, lalu Bapak harus tunjukkan kepada saya kalau betul itu hanya diperuntukkan seorang anak yang lahir untuk Raja Ahaz ya. Coba tunjukkan kepada saya yang Roh Allah ada padanya ya. Yesaya 11 ayat 5 ya. Roh Allah ya, sebuah ini jelas di sini dikatakan, di sini Yesaya 11 ya. Ayat 5 coba saya bacakan ya. Nah, ini dia. Ayat 1 bukan 5.
Ayat 1, nah ini dia. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, Isai itu kan keturunan Raja Daud ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia akan menghakimi ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, ya, lalu Yesus di dalam Yohanes 14 jelas mengatakan Roh Allah itu diam di dalam diri Yesus itu sendiri, ya. Yesus itu Roh Allah itu ada padanya sesuai dengan nubuat yang telah dinubuatkan, ya kan? Nih dikatakan di sini ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Elohim itu roh ya, jadi Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Ini sudah digenapi ayat nubuatan Yesaya itu. Kalau Bapak mengatakan itu hanyalah untuk orang tertentu, mana buktinya anak itu dia akan dibawa ke pembantaian? Roh Allah ada padanya, dia akan disebut Immanuel, dia akan mati lalu hidup lagi dan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Nafas mulutnya dihajar loh bumi ini. Bagaimana mungkin orang bisa seperti itu kalau itu merujuk pada manusia biasa? Silakan. Terima kasih Bu Uti. Berikutnya Gunda Zuma, 5 menitnya mohon bisa diurangkan dengan sebaik mungkin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih. Ya, jadi yang pertama saya ambil dari yang terakhir pernyataan Bu Uti dengan napasnya menghajar dunia bumi. Ya, yang ada itu Yesus yang dihajar tentara Romawi Bu Uti. Jadi nggak nyambung kali dengan nubuatan ya dengan cerita yang ada di kitabnya Bani Israel. Kemudian Anda mengatakan kitab Anda adalah kitabnya orang Arab. Oke. Tapi iman kami dengan iman orang Arab itu sama-sama menyembah kepada Allah, sama-sama meyakini Allah itu satu. Justru kami menjadi Islam karena kitabnya orang Arab. Nah sekarang Anda menjadi Kristen, apakah yang punya kitab Bani Israel itu juga Kristen? Tidak, sampai hari ini mereka tegak menyembah hanya kepada Allah, yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan Immanuel. Anda mengatakan Immanuel itu ditujukan kepada Yesus, karena hanya Yesus yang disebut sebagai Immanuel. Anda keliru di situ, Bu Uti. Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita, atau Tuhan bersama dengan Anda, atau Tuhan bersama dengan orang-orang yang merasa dirinya bertuhan. Itu Immanuel. Nah, bagaimana kemudian Allah menerangkan di dalam kitabnya Bani Israel, maksud saya menerangkan dengan jelas bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Nah, ini perkataan Tuhan kepada siapa? Kepada Yesaya. Ada apa rupanya sampai Tuhan menceritakan itu? Karena adanya kisru antara kerajaan itu tadi. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi seorang perempuan melahirkan manusia. Dan manusia itu diberi nama Immanuel. Sementara Allah itu bukan manusia. Tidak mungkin Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Lalu kemudian dia dikandung oleh seorang wanita. Dari sini aja sudah error. Ya, ini jelas bahwa bukan hanya yang dijanjikan kepada Yesaya itulah yang disebut Immanuel. Kepada Ishak juga disebut Immanuel. Kepada Yakub juga disebut Immanuel. Kepada Musa juga disebut Immanuel. Kepada Yosua juga disebut Immanuel. Yang namanya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Artinya ketika Allah mengatakan kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, itu bertanda bahwa Musa juga disertai oleh Tuhan. Berarti Immanuel juga dia. Kepada Daud juga di 2 Samuel 7 ayat 9. Aku telah menyertai engkau. Berarti Immanuel juga. Ya. Semua yang disertai Tuhan itu Immanuel semua, bukan hanya Yesus.
Jadi Immanuel itu bukan berarti larinya kepada Yesus, tidak. Itu hanya pandai-pandaiannya orang Kristen mengambil istilah Immanuel untuk didudukkan kepada Yesus. Satu pun dari 4 tanda-tanda Immanuel, anak yang lahir, ya, itu tidak ada pada diri Yesus. Nah, kemudian kita kembali kepada yang tadi. Siapa oknum yang dimaksud di situ? Bukan Yesus telah lahir. Siapapun dia, yang pasti bukan Yesus. Yang tadi yang saya bacakan dalam Yesaya 7 ayat 7. Maka beginilah firman Tuhan, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Namun apa yang terjadi? Raja Ahaz pesimis terhadap apa yang disampaikan oleh penerima firman, yaitu Yesaya kepada dirinya. Ya, Yesaya mengatakan Allah menjamin, tapi Ahaz itu tidak begitu percaya. Makanya Yesaya tegaskan di dalam ayat 14 sampai ayat 16 di Yesaya 7. Sebab itulah Tuhan sendirilah yang akan memberimu. Mu siapa? Ahaz. Ya. Tuhan sendirilah yang akan memberimu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini yang lahir menjadi penolong bagi Ahaz, kerajaan Ahaz. Bukan larinya ke Yesus. Ya, jadi tentang nubuat Yesaya, cerita Yesaya akan lahirnya anak laki-laki atau telah lahirnya anak laki-laki yang diterangkan dalam Yesaya 9 itu memang bernama Immanuel, diperuntukkan untuk Raja Ahaz dan rakyatnya yang ragu atas jaminan Tuhan. Nah, jika kemudian ini diperuntukkan untuk Raja Ahaz rakyatnya, maka lahirnya kemudian itu sudah pasti bukan dilahirkan oleh Maria, bukan, beda orang itu. Terbukti lagi secara literal. Ya, Yesus itu dinamai Yesus oleh Yusuf. Meski pertentangan antara Lukas dengan Markus, yang menamainya adalah Maria, yang satu yang menamainya adalah Yusuf. Ada pertentangan di situ, kontradiksi. Jadi fakta secara literal bukan Yesus bernama Immanuel. Immanuel adalah Immanuel, Yesus adalah Yesus. Demikian. Terima kasih Guru Ndajuma, pemaparannya sangat luar biasa ya. Baik, silakan Ibu Uti. Berikutnya waktu 5 menit bisa diberikan dengan sebaik mungkin. Dan ini 5 menit terakhir ya Bu Uti ya. Setelah ini kita masuk ke segmen ketiga, yaitu penanya diberikan waktu 30 detik dan untuk penjawab nanti diberikan waktu 3 menit ya Bu Uti ya. Silakan Bu Uti, 5 menitnya dipergunakan sebaik mungkin. Ya, Pak Juma kelihatan sekali ya, dia menyeleweng-nyelewengkan gitu loh. Cuma menolak aja apa yang menjadi kenyataan gitu ya. Pak Juma mengatakan bahwa yang disertai itulah yang Immanuel. Maaf, itu artinya Immanuel itu artinya Allah yang beserta, bukan hasil yang disertai itu ya. Musa disertai, itu bukan Musanya, bukan objeknya yang menjadi nama Immanuel, bukan, tetapi yang melakukan, yang subjeknya, pelakunya itu ya. Jadi jangan diseleweng-selewengkan Pak, itu artinya Allah yang berserta. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Oh, tidak pernah ya. Tetapi satu-satunya yang pernah berkata aku menyertai kamu sampai akhir zaman adalah Yesus. Karena dia adalah subjeknya, pelakunya, dialah yang menyertai. Immanuel itu artinya Allah yang beserta, bukan hasil yang disertakan itu, bukan objeknya, tetapi dialah subjek itu, penyerta itu. Ya, dialah yang melakukan penyertaan. Jadi jangan dibalik-balik Pak, tidak boleh membalik-balik Pak. Walaupun kelihatannya kecil ya, tetapi ini besar maknanya Pak ya. Jadi Musa itu bukan Immanuel, karena Musa itu dia disertai. Yang menyertai dia itu siapa? Ya Elohim. Elohim itulah yang Immanuel gitu loh. Lalu Yesus satu-satunya mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman gitu loh ya. Jadi itu salah Bapak ya, Bapak salah mengasih info ya, sama sengaja disepleset-plesetkan atau gimana saya tidak tahu ya. Lalu di dalam Yesaya Bapak mengatakan bahwa itu jelas itu ya, itu seorang anak, seorang darah, itu jelas untuk Raja Ahaz apa tadi ya, untuk Raja Ahaz. Maaf Pak, Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya ya. Sudah dikatakan itu satu paket ya, di dalam Yesaya 9, Yesaya 11, Yesaya 7, Yesaya 53, Yesaya 41 ya. Yesaya 41 jelas menyatakan ya. Ini kita baca di sini Yesaya 41, dia mengatakan bahwa dia adalah penebus kita ya. Yesaya 63 justru lebih besar lagi, dia mengatakan ya, di dalam saya baca dulu ya, Yesaya 41 ayat 14 saya kasih dulu sebentar. Ya, ini jelas ini dikatakan di situ. Sebentar saya buka dulu.
Yesaya 41 ya ayat 14. Hai, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel ya. Penebus itu siapa? Hanya Yesus satu-satunya seorang penebus. Dialah penebus itu. Yang menebus engkau, Yesuslah yang menebus kami dari segala dosa-dosa. Yesuslah yang menebus orang Israel itu dari segala dosa. Yang menebus itu siapa? Dikatakan yang Maha Kudus Allah Israel. Telah dikonfirmasikan dengan sangat-sangat luar biasa. Gitu loh. Ya, lalu dikatakan di sini ya, di dalam Yesaya 61 juga ya, Yesaya sendiri yang bicara ya. Yesaya 63, ayat 10. Ya, dia mengatakan ayat 10. Ya, tetapi nih ayat 9-nya. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jelas dikonfirmasikan jauh sebelum Yesus datang ke bumi, dia mengatakan bahwa dia atau Elohim itu akan menebus umatnya dengan dirinya sendiri ya. Ada konfirmasinya, ada pengesahannya, ada ayatnya, ada dalilnya, ada buktinya. Kalau Pak Juma nggak mau terima itu urusan sendiri ya, sesat sendiri itu kan. Nah, di dalam Yesaya 43 jelas mengatakan ya, saya bacakan lagi di sini. Aku akan sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sudah jelas dia mengatakan bahwa dia akan memberikan manusia Yesus Kristus sebagai ganti nyawa kami ya, penebusan. Dia telah memberikan hadiah juga sebelumnya kepada bangsa Israel yang waktu itu. Memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantinya. Setelah itu dia mengatakan, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Udah ada Pak pengesahan ya bahwa dia akan mati menebus kami sebagai manusia. Terima kasih. Terima kasih Bu Uti atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga ya. Tolong Daeng di setting dulu waktunya 30 detik sama 3 menit Daeng. 30 detik Daeng, 30 detik itu 30 menit. 30 detik kemudian 3 menit untuk menjawab. Ya, saya boleh tanya. Bentar, kita tahan dulu. Satu lagi, Daeng, 3 menit ditambahin at another time. Ya, 3 menit. Oke, baik. Dari pihak siapa dulu nih? Muslim dulu? Gurunda? Saya belum sempat bertanya, Pak. Saya dulu, Pak ya. Sebentar, Buti. Tadi yang mulai Gurunda. Oke, silakan. Sekarang giliran Buti ya. Buti 30 detiknya bisa diberikan dengan sebaik mungkin. Ya, terima kasih. Pak Juma, saya sudah menceritakan ya betapa ajaibnya ya karya Tuhan itu ya. Dia sudah datang menjadi penebus dan juru selamat. Dia sudah mengkonfirmasikan dirinya bahwa dialah penebus dan juru selamat itu. Ya, karena dia menyelamatkan umatnya. Sekarang pertanyaan saya, apa sih perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar untuk menyelamatkan umatnya? Apa yang pernah dia lakukan untuk menyelamatkan Pak Juma? Itu saja. Oke, baik. Sudah cukup, Buti? Buti? Oke. Silakan Gurunda. Waktu 3 menit bisa dipergunakan sebaik mungkin. Baik. Jadi pertanyaannya Bu Uti, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai karya penyelamatan bagi umat manusia? Kalau di dalam Islam, Bu Uti, konsep keselamatan itu adalah diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diterangkan di dalam Al-Quran
apabila engkau ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka ikutlah kepadaku. Itulah cara Allah menyelamatkan manusia. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi seluruh nabi yang diutus oleh Allah sebagai juru selamat kepada umatnya itu senantiasa mengajarkan apa? Mengajarkan supaya ikut kepada nabi tersebut. Bukan hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Samanya Abraham yang ikut kepada Abraham diselamatkan. Samanya Musa yang ikut kepada Musa diselamatkan. Samanya Yesus yang ikut kepada Yesus diselamatkan. Samanya Rasulullah Muhammad SAW yang ikut kepadanya diselamatkan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengikut kepada Nabi Yesus? Islam atau Kristen? Itu penting untuk diketahui. Kalau Kristen kan penyembah Yesus, bukan pengikutnya Yesus. Yesus itu adalah praktisi Yudaism. Dia taat kepada apa yang ada Tuhan sampaikan kepada Musa. Dia tidak hilangkan, dia laksanakan, dia jalankan sepenuhnya. Berbeda dengan Kristen. Jadi dalam ajaran agama Islam, Allah menyelamatkan manusia dengan cara mengutus para nabi, memberikan tuntunan kepada manusia melalui wahyunya yang diterima oleh para nabi. Allah menyatakan, hai Nabi, sampaikan kepada kaummu untuk mengenal diriku, untuk tunduk sujud kepadaku, untuk tidak menduakan aku. Seperti itulah cara Allah menyelamatkan. Memberikan manusia ujian, memberikan manusia cobaan. Siapa yang menjalankan perintah, maka dia yang taat, maka dia yang selamat. Siapa yang ingkar terhadap perintah, maka dia tidak selamat. Dianggap dia adalah kufur, ingkar, menutup diri atas perintah Tuhan. Jadi keselamatan di dalam Islam itu jelas. Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW berarti melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Itulah yang ada dalam agama Islam. Maka berlaku aturan Anda bekerja dapat upah, Anda tidak bekerja tidak dapat upah. Seperti itu. Ya, jadi simpel sekali, ajaran dalam Islam itu sama semua sama ajaran nabi-nabi. Apa Tuhan akan membalas setiap perbuatan sesuai dengan perbuatan manusia. Itu ya. Jadi Islam mengajarkan keselamatan seperti yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Bukan penebusan manusia dibunuh di tiang salib. Baik, terima kasih Gurunda atas pemaparannya. Berikutnya Gurunda, waktu 30 menit untuk 30 detik untuk bertanya. Dipersilakan. Baik, saya kembali kepada tema. Yesus adalah praktisi Yudaism. Dia mengajarkan kitab Yesaya. Kedatangannya mengembalikan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, kepada hukumnya Nabi Musa, pada kitabnya Nabi Musa, pada pengajaran-pengajaran Nabi Israel. Kalau Kristen sekarang muncul kemudian mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan yang menggenapi apa yang ada dalam kitabnya Bani Israel. Yang seharusnya mengajarkan itu adalah Yesus. Adakah Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah Immanuel? Silakan. Baik, terima kasih. Bisa ditangkap, Bu Uti, pertanyaannya? Bu Uti? Ya. Maaf, baik. Saya Silakan, waktu 3 menit dipergunakan, Bu Uti. Ya. Sebaik mungkin. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah juru selamat. Allah Subhanahu wa taala adalah juru selamat. Pak, satu pun tidak ada pernah saya ketemukan selama saya membuka Al-Qur'an, tidak pernah saya menemukan bahwa ada perkataan Allah langsung yang mengatakan akulah juru selamatmu, akulah penebusmu. Karena ini beda konsep, Pak, ya. Karena orang muslim dia selamat karena cari sendiri, ya. Cari sendiri dan dia selamat bukan diselamatkan. Juru selamat ini yang perlu saya kasih tahu ke Pak Juma. Juru selamat itu artinya dialah instruksi yang moderator. Sebentar Pak. Juru selamat. Pertanyaan saya nggak dijawab. Iya, sebentar belakangan. Juru selamat itu artinya dialah yang memberikan keselamatan itu, ya. Alkitab mengatakan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, ya, yang olehnya kita beroleh keselamatan, dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain daripada Dia yang olehnya kita memperoleh keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu artinya juru selamat, Dialah yang memberi selamat. Juru makan Dia yang memberi makan, juru mudi Dia yang mengudi, juru minum Dia yang memberi minum, juru selamat Dialah pemberi juru selamat, Dia yang pemberi selamat, bukannya pengajar selamat, penunjuk jalan selamat, bukan Pak, ya, salah.
Bapak salah ngerti konsep. Nah, pertanyaan Bapak yang mau saya kasih tahu, adakah Yesus itu menunjukkan bahwa dia Immanuel? Sudah saya kasih tahu, Immanuel itu artinya Allah yang berserta, Tuhan yang berkarya, yang menyertai umatnya. Yesus satu-satunya yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa Yesus berani menjamin bahwa dia menyertai umatnya itu sampai akhir zaman? Karena dia hidup sampai sekarang, karena dia hidup sampai sekarang dan dia naik ke sorga, dan dia satu-satunya nyawanya atau jasadnya yang tidak ada di kolong bumi ini gitu loh. Dia itu kekal ya, dia berasal dari yang kekal, dari kekal sampai kekal. Oleh sebab itu dia satu-satunya ya yang memberikan jaminan bahwa dia akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Lalu Bapak mengatakan para praktisi ya, Yesus mengajarkan Yudaism, Yesus mengajarkan menyembah Elohim. Maaf ya, Yesus tidak mengajarkan menyembah Elohim. Yesus menyebut bahwa dirinya anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada anak Allah itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dialah pemberi hidup yang kekal itu. Yesus mengatakan di dalam dia, di luar dia tidak ada keselamatan. Itu artinya bukan dia menyuruh kami menyembah yang lain, tetapi kami diminta untuk percaya, menerima, menyembah, berbakti kepada dia, karena dialah satu-satunya pokok keselamatan itu. Dan aku memberikan hidup yang kekal, Yohanes 10 ayat 28, dialah pemberi hidup yang kekal itu, dialah Tuhan itu. Mana mungkin dia bilang kamu harus menyembah yang sana, karena pokok keselamatan itu adalah dia sendiri, Pak Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uti. Mungkin untuk berikutnya pertanyaannya bisa dijawab terlebih dahulu Bu Uti. Oh iya. Kalau pemaparan berikutnya gitu ya. Iya. Baik, 30 detik waktu bertanya Bu Uti. Ya, pertanyaan saya masih yang sama ya. Pak Juma dari awal sampai akhir belum bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Elohim ya, karena sesuai dengan pengakuan atau klaim dari pihak Muslim bahwa Allah adalah Elohim. Kapan dan di mana Elohim, kapan dan di mana ada tercatat di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itulah yang membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, lalu dia akan menyertai bangsanya ya, bangsa apa? Bangsa Arab atau bangsa umatnya, umat Muslim baik. Itu sampai akhir zaman ya, karena Immanuel itu artinya Allah beserta ya. Oke, baik Bu Uti. Ya, di mana ayatnya yang mengatakan dia beserta dengan umatnya, itu aja intinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Uti. Silakan Burunda Zuma, waktu 3 menit dipergunakan dengan sebaik mungkin. Baik. Jadi pertanyaan Bu Uti, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah itu telah menyatakan diri sebagai pencipta alam semesta. Jadi dia tidak lagi mengklaim dirinya sebagai seperti yang ibu inginkan gitu. Bahwa mana pernyataannya kalau dia yang menyelamatkan Bani Israel dan seterusnya. Yang umat Islam pahami adalah Tuhan itu cuma satu, dan dialah Allah. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dialah Allah yang telah menurunkan para nabi. Dialah Allah yang menjadi saksi, yang maha hidup apapun yang terjadi pada manusia. Jadi kami tidak pernah ragu itu. Wallahu anzala minas sama ya ma'afa ahya bihil ard ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Jadi Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang telah mewahyukan segala firman kepada para nabi. Ya, Anda mau percaya mau tidak, itulah iman kami. Maka dari itulah kemudian kenapa Yesus itu duduk sebagai utusan. Yang mengutusnya siapa? Tuhan kami. Yang mengutus Yesus itu siapa? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Anda mau beriman silakan, Anda tidak beriman tidak ada paksaan. Itulah yang kami imani. Allah yang maha penyelamat manusia. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Dengan cara memberikan hukum-hukum. Hukum yang diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kemampuannya. Ketika Allah berkarya kepada Hatam Nabiyyin, Nabi terakhir, dia menyempurnakan semua syariatnya, semua hukum-hukumnya. Karena memang dari nabi-nabi sebelumnya diberikan aturan main. Tetapi tidak semuanya, karena belum sanggup manusia untuk menjalankan semuanya. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diutus,
Dialah yang menyempurnakan segala apa yang menjadi syariat Tuhan, perintah Tuhan. Makanya dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu jelas. Dulu pada masa Musa ikut sama Musa, selamat. Dulu pada masa Yesus ikut sama Yesus, selamat. Tapi ketika utusan terakhir datang, meski menyembah kepada Allah, tetapi tidak mengakuinya sebagai utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak akan selamat. Karena konsepnya jelas. Musa diutus oleh Tuhan. Percaya Musa, percaya Tuhannya Musa. Yesus diutus oleh Tuhan. Percaya Yesus, harus percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya kepada Tuhan, harus juga percaya kepada utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk selamat, pada masa Musa, harus ikut Musa. Pada masa Yesus harus ikut Yesus. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW harus ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya menyembah kepada Tuhan. La ilaha illallah. Itu konsep para nabi. Tidak ada yang lain. Baik, terima kasih Gurunda Zuma untuk penjelasannya. Silakan Gurunda Zuma, 30 detik dipergunakan untuk bertanya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan saya tadi. Yesuslah yang berhak menyatakan dirinya adalah Raja Perkasa, Allah yang abadi, Raja Damai, dan seterusnya. Tunjuk dalil di mana Yesus menerangkan bahwa dirinya adalah Immanuel. Akulah, ya, akulah Tuhan Allah, akulah Raja Damai, akulah Bapa yang kekal itu. Tunjuk dalilnya. Saya tidak menginginkan dari gereja, saya menginginkan dari Yesus. Karena Yesus itulah juru selamat yang Anda agung-agungkan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Gurunda. Silakan Bu Uti, bisa lebih fokus dulu ke pertanyaan Bu Uti ya, baru untuk pemaparan lainnya. Ya, dalil ya, minta dalil ya. Dalil apa? Immanuel ya. Dalil Immanuel Matius 1 ya. Ini pernyataan dari malaikat sendiri kalau nggak salah nih ya. Matius 1 sebentar ya. Ketika dia lahir sudah dikonfirmasikan oleh malaikat. Sebentar. Aduh, saya buka dulu ya. Saya nggak bisa nge-share di sini, jadi saya buka di situ saya ya. Matius, sebentar Pak. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ya, saya bacakan ya. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini perkataan siapa? Perkataan Gabriel, ya, malaikat, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak itu ada di dalam kandungan adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sekarang perkataan Yesus sendiri ketika dia mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zamannya. Ini perkataan Yesus sendiri. Ini jadi Immanuel itu bukan nama orang, Pak. Ini karya Allah ya, pekerjaan Allah yang melakukan tindakan. Ya, ini dia. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya. Lalu apalagi menyertai, tetapi bentar saya cari lagi ya. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kan di Markus 29 ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu Markus 28 itu ya kalau nggak salah. Ntar saya lihat lagi ya, saya keluarin. Nah lalu sekarang saya mau bertanya sama Pak ini. Ya Pak siapa? Pak Zuma. Sebentar Bu Uti. Sudah cukup penjelasannya? Ya udah. Pertanyaan ada lagi ya? Ya, oke. Baik. Terima kasih Bu Uti ya. Oh ya, tadi satu lagi pertanyaan apa lagi sih? Pernyataan Yesus ya, dia mengaku apa tadi? Betul. Sebenarnya penegasan Gurunda Zuma itu di mana pengakuan Yesus yang menyatakan bahwa akulah
Immanuel, Raja yang perkasa dan Raja yang abadi. Ya itu Mungkin lebih dia. spesifik ke situ. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Satu-satunya yang berani mengatakan aku menyertai. Itu maknanya besar sekali loh. Menyertai itu sampai akhir zaman, dia itu kekal. Raja yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dia. Satu paket dengan pernyataan dari Nabi Yesaya ya. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan bagi kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Bapa yang kekal ya, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Bapa yang kekal itu karena dia menyertai umatnya sampai pada akhir zaman gitu loh. Karena dia adalah kekal, berasal dari kekekalan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Walaupun belum bisa secara eksplisit ya, dari atas pengakuan Yesus sendiri. Baik, Buti, berikutnya 30 detik untuk waktu bertanya kepada Gurunda Juma. Ya, saya mau bertanya sama Gurunda Juma. Tadi kata Gurunda Juma mengatakan bahwa tadi mengutus tadi saya mau kasih ayat tadi, maaf. Tadi saya mau kasih ayat bahwa nih ya, Nabi, Bapak mengatakan bahwa Allah mengirim nabi-nabi ya. Allah nabi-nabi Israel itu adalah nabinya juga ya. Tetapi di dalam Al-Anbiya 21 ayat 7, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Nah, enggak ada ya, di sini kontradiksi kalau gitu, pernyataan dari Pak Juma kontradiksi. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu atau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Oke, baik, Buti. Ya. Terima kasih. Nah, satu lagi, Al-Anbiyanya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Ya, itu dia. Cukup, Buti, ya. Terima kasih. Itu kontradiksi. Bisa ditangkap, Gurunda Zuma, pertanyaannya? Ya. Kenapa kontradiksi? Yang mana yang kontradiksi? Anbiya 25. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabi-nabi, Tuhannya para nabi-nabi ya kan, mengikut nabi. Oh ya, tadi satu poin itu saya lupa ya. Mengikut nabi, mengikut nabi, mengikut Allah gitu kan. Tapi kan itu ditujukan kepada nabi-nabi Israel. Nah, sekarang saya mau bilang itu kontradiksi dengan ayat Quran sendiri, karena Al-Qur'an sendiri mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Nah, itu dia. Enggak satu pun. Jadi satu-satunya nabi orang Arab itu kan jelas ditulis di sini Al-Anbiya 21 ayat 25 adalah Muhammad. Jadi nabi orang Arab itu bukannya Nabi Musa, bukan yang lain gitu loh, Pak. Ya, jawab saya kalau saya salah. Tapi ini yang saya baca gitu loh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Nah, kepadanya siapa? Ya, satu rasulnya itu kan, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi nabi Arab itu cuma ini. Jadi itu kontradiksi, Pak, pertanyaannya. Oke, baik. Ya, baik. Bapak terangkan saja gitu. Baik. Silakan, Gurunda Zuma. Terima kasih, Bu Ti, atas pertanyaannya ya. Jadi gini, ketika Ibu Uti mencoba untuk mengartikan ya apa yang kemudian tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 ya kalau nggak salah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa. Nah, tuh ada kata illa di situ. Jadi ayat ini jelas menerangkan bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Ya. Ka di sini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Illa, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Karena itulah Allah menerangkan fa'budni, maka itu sembahlah aku. Karena seluruh nabi yang pernah kuutus, semuanya kuperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya agar mereka menyembah kepada aku. Tidak pernah aku mengutus seorang nabi sebelum kamu, yang mana nabi itu kuutus atau utusanku itu saya ajarkan untuk bukan menyembah kepada aku. Itu maksudnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan atau kecuali kepada rasul itu kami wahyukan agar dia mengajarkan, menyampaikan untuk mengatakan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi bukan berarti Allah itu tidak pernah mengutus rasul. Maksudnya Allah tidak pernah mengutus rasul sebelum Muhammad, ya,
di mana Allah mengutus seorang rasul yang tidak mengajarkan kepada manusia untuk mengajarkan bahwa sembahlah Allah, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Berarti Paulus itu bukan rasul Allah. Karena Rasul Paulus yang datang lebih dahulu dari Muhammad SAW justru mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Berarti dia bukan utusan Allah. Makanya katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Karena itu sembahlah saya. Karena sebelum kamu semua nabi, semua rasul itu kuajarkan sama seperti yang kuajarkan samamu agar menyembah kepadaku. Tidak pernah saya mengutus nabi, rasul, kecuali mengajarkan agar menyembah kepada saya. Itu maksudnya, bukan berarti tidak ada nabi, tidak ada utusan sebelum Muhammad. Ya. Maksudnya, Allah itu selama dia mengutus nabi atau rasul, pasti nabinya atau rasulnya itu diberi pesan agar menyampaikan kepada manusia, kepada kaumnya, agar menyembah hanya kepada Allah. Abraham menyembah kepada Allah, tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia. Musa, Yesus juga demikian. Jadi Al-Quran ini justru menguatkan bahwa Allah itulah pengutus para nabi. Seperti itu, Bu Uti. Baik, terima kasih Gurunda. Oke, ini pertanyaan terakhir dari narasumber Islam. Setelah itu saya coba buka dulu kepada narasumber. Setelah ini kita TikTok, bersedia TikTok atau kita lempar ke forum untuk bertanya? Gurunda? Forum aja, TikTok saya nggak mau teriak-teriak sama Pak Juma, pasti kalah Pak Juma, mulutnya gerocot. Ya, nggak usah teriak-teriak, Buti. Slow aja, Buti. Slow, Buti. Kalah, orang dia mulutnya kayak gas kelakot. Sabar, Buti. Nggak bisa. Saya udah tahu Pak Juma. Nggak usah TikTok, biasa aja kayak. Oke, baik kalau begitu. Kasih 2 sesi lagi aja, bolak-balik. Setelah itu terserah Pak Juma mau buka forum, saya juga boleh. Oke, baik. Tapi nggak TikTok, saya nggak mau. Oke. Ntar saya batuk-batuk makin banyak. Siap. Baik, silakan Gurunda 30 detik untuk bertanya kepada Buti. Ya, masih kembali kepada tema yang tadi. Yusuf memberi nama anaknya dengan sebutan Yesus. Maria memberi nama anaknya juga Yesus. Lalu kapan kemudian Yesus ini bisa dipanggil sebagai Immanuel? Yesus dipanggil Immanuel itu nanti ketika Kristen ini hadir. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Uti, coba Anda terangkan, di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Immanuel yang ada dinubuatkan dalam Yesaya itu. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda atas waktunya. Jadi penakarannya gitu Buti ya, di mana Yesus sendiri menerangkan bahwa akulah Sang Immanuel itu, gitu ya, Sang Raja Damai. Gitu. Silakan Bu. Ya, jadi ini artinya sebentar. Jadi ini artinya Pak Juma nggak mudeng gitu loh, kurang konsentrasi atau lemah. Kalau orang bilang lemah konsentrasi, ya. Saya mengatakan Immanuel itu bukan nama, tetapi pekerjaan atau karya Allah, ya. Artinya Allah yang beserta. Itu bukan nama, Pak. Itu bukan nama orang. Jadi kalau misalnya dia akan dikasih nama Muhammad, nah bukan seperti itu, ya. Jadi Bapak kalau mau nanya mana penyataan Yesus sendiri dia mengaku namanya Immanuel, ya nggak ada, ya. Karena arti Immanuel itu artinya Allah yang beserta, Tuhan, ya. Tuhan yang beserta. Lalu Yesus sudah menyatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu loh, dengan jelas dia mengatakan. Jadi kalau Bapak memaksakan, kalau itu adalah nama, ya paksa aja sendiri. Nggak akan Bapak dapatkan pemaksaan Bapak itu, karena Bapak sendiri yang salah meminta gitu ya, salah ngerti. Ya, itu bukan nama, tetapi itu artinya Allah yang menyertai, ya. Itu bukan nama Bejo, itu bukan nama Joko, itu bukan nama Tuginem, bukan Pak, bukan begitu, ya. Jadi permintaan Bapak itu nggak nyambung, nggak kena sasaran, dan nggak betul gitu ya. Lalu saya juga nggak akan pernah mau jawab, ya sudah, pokoknya kalau masih bahas itu artinya Bapak menunjukkan Bapak kurang ilmu gitu ya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya. Nah sekarang Bapak mengatakan bahwa Rasul mengatakan barang siapa mengikut perintahku, mengikuti perintah Allah gitu kan. Lalu Musa mengatakan bahwa
mengikuti beriman kepadaku artinya beriman kepada Allah. Maaf Pak, di tempat kami nabi-nabi tidak pernah mengklaim dirinya bahwa kamu harus beriman kepadaku. Barang siapa beriman kepadaku, dia beriman kepada Allah. Enggak ada Pak. Nabi Israel tidak pernah berani mengambil posisi yang seperti itu Pak. Ya, itu fatal buat nabi-nabi Pak. Percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan. Tidak Pak. Kecuali Yesus sendiri ya. Yesus berani mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya, barang siapa menuruti firmanku, dia menuruti perintah Bapa. Kenapa? Itu kenapa Yesus lakukan? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu Pak, itu kuncinya ya. Jadi ketika Bapak mengatakan, Musa mengatakan barang siapa beriman kepadaku, beriman kepada Allah. Oh enggak Pak, itu bukan sejajar Pak. Iman, Nabi itu hanyalah sebagai utusan, sebagai hamba ya. Tidak bisa disejajarkan Pak. Ya, ketika ada nabi yang mengatakan barang siapa mengikut percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan gitu, kepada Allah gitu. Itu mensejajarkan diri Pak. Ya, itu mensejajarkan diri. Jadi nggak boleh kalau di tempat kami. Jadi Bapak salah ketika Bapak mengatakan Musa mengatakan beriman kepadaku, beriman kepada Allah. Enggak ada Pak. Semua nabi-nabi mereka menarik diri. Bahkan di Alkitab kami, nabi-nabi itu mereka bahkan tidak memperkenalkan dirinya. Ya, rasul-rasul pun begitu. Ya, ketika mereka menulis surat, bahkan mereka tidak menulis namanya. Mereka harus yang terkebelakang dan Tuhan harus yang ke depan. Dan mereka tidak sejajar. Tidak ada yang berani mengatakan, barang siapa beriman kepadaku, beriman kepada Tuhan. Enggak ada Pak. Itu fatal. Terima kasih Bu Uti atas pemaparannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga untuk sesi tanya jawab ya. Silakan untuk Ivan Pila, audiens Zoom yang mau bertanya bisa resen ya. Ini saya berikan kesempatan terlebih dahulu, Bang Handi. Oh iya, saya yang boleh tanya ya. Silakan. Ya keduanya ini pertanyaan pendek aja. Ini pertanyaan klasik sebenarnya belum pernah terjawab. Ini Yesus terus jadi sasaran. Bukan cuma minta manang pernyataan Yesus, bukti menjawab pernyataan malaikat. Saya mau nanya nih. Sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini yang berkuasa sekarang ini siapa sih? Yesus atau bukan? Ya, saya jawab. Sekali lagi saya ulang. Sebenarnya yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur kehidupan manusia, Yesus atau Bapa? Atau Roh Kudus? Atau semuanya? Ya, boleh dijawab di antara keduanya. Bang Juma dan Ibu Uti, silakan. Ya, Bang Juma ya nggak bisa jawab lah. Dia aja masih nanya-nanya sama saya. Dia nggak tahu apa-apa. Apa Juma? Ya, sama Silakan, saya lah ya. Buti. Karena kami mengenal Allah Tritunggal ya. Ketika saya mengatakan yang menciptakan langit bumi itu adalah Yesus, ya itu berarti juga Allah juga. Yang menciptakan Allah itu ya berarti termasuk di dalamnya juga Yesus. Ada Roh Kudus di situ. Itu saja. Jadi kalau untuk bicara tentang Allah Tritunggal ya nanti saya kasih tahu dulu ya. Tetapi saya mau jawab Pak Juma tadi belum terakhir ya. Di mana kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu banyak sekali Pak ya. Banyak sekali Pak ya. Yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Yesus gitu loh. Ya. Jadi di dalam Lukas 6 ayat 5 ya, Yesus itu adalah Tuhan di atas hari Sabat. Di dalam Matius 15 ayat 41 bahwa dia akan menyuruh, dia akan datang ya. Yesus itu yang anak manusia itu akan datang menyuruh malaikat-malaikatnya ya untuk mengumpulkan manusia pilihannya itu dari keempat penjuru bumi ya. Berarti nggak jawab pertanyaanku Lah iya, kalau kamu yang saya mengatakan kalau mana yang menciptakan langit dan bumi ya Yesus. Karena Yesus itu adalah firman nih di dalam Kolose. Nih mari saya bacakan ya. Jadi bukan Bapa ya, Bu ya? Jadi bukan ya, Allah Yesus Bapa, itu adalah Bapa. Makanya kamu nggak bisa pisah-pisahin. Pertanyaannya jangan memframing. Jangan mengarahkan pertanyaan sesuai dengan yang kamu mau. Ya, ikuti kami punya konteks ya. Sama seperti ketika kamu nanya, mana pengakuan Yesus dia mengaku Tuhan? Loh, itu kan konsepnya kalian. Jadi jangan konsep kalian disama-samakan dengan kami. Tuhan kita beda. Ya, Tuhannya Pak Juma itu yang bertauhid. Tuhan kami itu Allah Tritunggal. Mau diterima atau enggak, itulah dia kenyataannya. Orang Yahudi pun mengenal konsep anak Allah. Kenal. Mesias mereka tahu gitu loh. Mereka hanya menolak bahwa Yesus itu adalah penggenapannya. Itu saja. Baik, banyak lagi yang jawab pertanyaanku. Iya. Ya, jadi pertanyaannya harus sesuai dengan konsep kami. Apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Dia juga adalah Allah juga. Gitu harusnya pertanyaannya. Diajarin
diajarin bertanya biar mudah dijawab gitu. Iya. Banyak lagi dia jawab pertanyaanku. Ya karena pertanyaanmu nggak nyampe, nggak ngerti gitu. Kalau mau bertanya minimal ngerti-ngerti dikit lah gitu daripada Aku lebih tahu sama ngerti. sekali. Orang aku lebih ngerti daripada situ. Orang aku kenal Yesus kok. Pret. Cuma dijawab. Pertanyaannya Bang. Itu Bang. Tadi sih Dibuka pertanyaan sama yang lain aja deh. Udah selesai nih kita ya Pak Juma ya. Yang menciptakan alam semesta ini sebenarnya Allah. Apakah Allah, apakah Yesus, apa Roh Kudus, apa tiga-tiganya? Menurut Ibu Uti tiga-tiganya katanya. Itu doang sih banyak. Ya kalau Anda tanya kepada saya, jelas yang menciptakan alam semesta ini beserta Yesus ya Allah. Allah yang menciptakan semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Ya, itulah esensi yang disembah juga oleh Yesus. Karena ketika Yesus datang ke muka bumi, dia menyembah, dia berdoa. Kepada siapa berdoa? Kepada dirinya? Mustahil. Itu Yesus masih waras kok, nggak mungkin dia berdoa kepada dirinya. Lalu kemudian sudah sangat jelas ya bahwa di dalam Al-Qur'an Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Ya, tidak ada selain Dia yang hidup kekal, terus-menerus mengurus alam semesta. Dia tidak tertidur, Dia tidak mengantuk. Kepunyaannya di langit dan di bumi. Siapa Dia? Dialah esensi pencipta alam semesta yang Yesus tempati berdoa. Yesus berdoa, berarti ada oknum yang ditempati untuk beribadah. Dan lagian di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 yang saya terangkan tadi, Yesus di situ disebut sebagai hamba. Inilah hambaku Yesus. Nah, itu Al-Quran. Dan itu adalah kitabnya teman Kristen tadi. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Sekarang bagaimana dengan kitabnya Bani Israel? 2 Raja-Raja 19 ayat 19, Yeremia 10 ayat 10, Zakaria 14 ayat 9, Yesaya 34 ayat 16. Kitabnya Yesus, ajarannya Yesus menurut teman Kristen, Yohanes 17 ayat 3. Apa di situ diterangkan? Allah itu satu-satunya esensi pencipta. Tidak ada yang lain. Ya, di situ terang sekali dikatakan, ya Tuhan Allah kami, lepaskanlah kami dari orang-orang Asyur itu supaya segala bangsa di dunia tahu bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah. Yesus juga mengajarkan itu. Engkaulah satu-satunya Allah. Jadi kalau misalnya dikatakan sama Bu Uti menyertai ya sampai ke akhir zaman, apanya yang menyertai? Ajarannya itu benar. Ajarannya yang menyertai betul itu. Sampai hari ini umat Islam masih melanjutkan ajaran Yesus. Apa itu? Satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain dan Yesus adalah utusan Allah. Itu sampai selama-lamanya ajaran itu. Dan itu adalah ajaran Yesus. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku hanya utusan Allah. Siapa ajaran itu? Ajaran Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri dalam Tritunggal. Dialah yang berfirman, yang adalah Bapa itu sendiri. Itu ajaran siapa? Ajaran Kristen. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata, bukan atas hendakku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, siapa yang memerintahkan? Dialah Allah. Yang kita sembah, yang kita percayai sebagai satu-satunya esensi pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang mengutus Yesus. Jadi Yesus bagi umat Islam yang adalah Tuhannya sahabat Kristen, itu adalah nabinya umat Islam. Rasulnya umat Islam yang diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan bahwa wahai Bani Israel, dengarlah Tuhan itu esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menciptakan alam semesta. Ya, langit dan bumi dialah yang menciptakannya. Dan itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian muncul Tuhan baru. Itulah yang disebut dengan Tuhannya sahabat Kristen. Menuhankan manusia. Ya. Di dalam kitabnya Bani Israel. 10 menit Pak, ada kebanyakan. Saya boleh jawab dong. Itu iman saya soalnya. Kalau Bapak menjawab itu sudah kapasitas lebih gampang jawabannya cuma karena berbahasa itu Indonesia. Yang kalian mau. Karena berbahasa Indonesia, Bu. Karena berbahasa Indonesia. Iya, jadi Bu. Pak Jum jelaskan tidak dalam kapasitasnya. Ngawur semua itu teman-teman. Ngawur. Ya, sekarang Pak Juma mau menanyakan mana sih pernyataan Yesus sendiri ketika dia mengaku bahwa dia adalah
anak adalah Tuhan itu sendiri ya. Matius 9 ayat 6, saya buka satu-satu ya, ini pernyataan Yesus ya. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan kalau yang begini bukan Tuhan? Ya itu artinya cuma keputusan Pak ini sendiri ya, mau-maunya Pak Juma sendiri. Matius 9 ayat 6, nah mari saya bukakan, ini apa perkataan Yesus. Yang bisa mengampuni dosa itu adalah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, satu ya, di dalam Lukas 6, setahu saya Lukas 6 ayat 5 ya, kita baca lagi apa itu. Matius sebentar. Lukas 6 ayat 5. Ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ya. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Rasul Bapak nggak bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Jumatan, nggak bisa ya. Matius 15 ayat 41, saya kasih tahu sebanyak-banyaknya pernyataan otoritas Tuhan itu sebanyak-banyaknya. Matius 15 ayat 41. 41. Bentar. Aduh, sebentar. Matius 15 ayat 41. Kok nggak mau sih? Ya, oh ya, Matius 15 ayat 41. 41. Sebentar ya, Matius ini aja lah, Matius 24 ayat ini aja. Matius 24. Ya, ayat 30. Nih, di sini siapa ini? Masa begini kamu bilang manusia? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka itu akan perkataan siapa, Bu? Yesus, itu tulisan dalam buku merah. Buka aja ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Kalau Yesus kenapa dia mengatakan dia? Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung yang langit satu ke ujung langit yang lain. Semua perkataan Yesus ditulis dalam huruf merah, Pak. Buka aja sendiri, buktikan sendiri ya. Lalu di situ dikatakan Matius 19 nih, saya bilang ya, Yesus itu sekarang bersemayam di mana? Matius 19 ayat 28. Yesus yang kamu hina-hinakan itu ada di mana? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel ya. Yesus mempunyai tahta ya. Berarti ada 13 Tuhan di situ nanti. Matius lagi sebentar. Sabar ya, sabar, tahan diri ya. Nggak ada pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan, Bu Uti. Maksud lo? Mana? Maksudnya apa? Mana pernyataannya? Dia menyebut di sini sebagai anak manusia. Apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah ini Pak ya, Pak. Nih, tak kasih tahu Pak. Inilah yang disebut Allah Tritunggal. Yesus mengaku anak Allah, Pak. Jangan memaksakan diri. Ya, bukan Yesus bukan hanya Yesus yang disebut anak Allah, Bu. Makanya muncul bahkan Kristen juga menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Itu beda, Pak. Beda konteks. Bedanya di mana? Sama-sama anak. Pernyataan anak Allah. Tak kasih lagi ya. Tak kasih lagi apa itu arti anak Allah. Kasih tahu apa arti itu anak Allah. Anak tunggal Bapa jelas dikasih tahu situ apa. Ya. Tante saya kasih tahu anak Allah itu apa artinya. Anak Allah itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 49. Saya buka ya. Apa arti anak Allah? Anak Allah itu siapa? Beda Pak. Anak Allah itu buat Yesus anak tunggal Bapa, bukan anak Allah the children of God, bukan. Beda Pak. Kalau diajarin terima aja gitu loh Pak, biar pinter gitu loh Pak. Oh nggak bisa Bu Uti. Ya bodoh amat kalau nggak bisa, itu kan justru yang mengatakan Yesus itu anak Allah itu iblis di dalam kitab Anda. Iblis yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bukan Yesus itu sendiri. Barang siapa percaya kepadanya, Yesus malah menyebut dirinya sebagai anak manusia. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah ya. Jadi kalau Bapak tidak percaya kepada nama Israel anak tunggal juga Allah, disebut sebagai anak sulung of God,
Ya. Kalau sekarang saya berapa kalau banyak anak anak Bapak Tuhan? Sekarang anak Allah yang mana memberikan keselamatan, Pak Kalau itu cuma Yesus seperti memberi saya, keselamatan kepada siapa, Bu? Nah, sekarang baca. Barang siapa Kepada siapa Yesus percaya memberi keselamatan? kepadanya, ia Kepada, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Kepada siapa Yesus memberi keselamatan? Dan orang yang menyembahnya atau yang mengikuti dia? Ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya Ayo dong, dalam yang nama jujur dong, Anak Buti. Tunggal Allah. Kenapa? Yang memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu yang mana, Bu? Yang memperoleh hidup kekal menurut Yesus adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa dan dunia, Pak karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan untuk bangsa Israel doang, bukan. Ya, jadi Allah mengutus Yesus agar dipercayai, barang siapa yang percaya kepada Yesus dia akan diberi hidup kekal. Betul? Itu makanya, ya. Apa definisi percaya kepada Yesus menurut Yesus, Bu? Percaya kepada Yesus. Nah, ini Yohanes deh, perhatikan ya. Percaya kepada Yesus menurut Yesus itu seperti apa? Yohanes 6 ayat 40 nih, tak bacain ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Nah, anak itu Yesus kan ya. Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya, saya tahu. Yang percaya kepada Yesus itu tanda-tanda percaya kepada Yesus itu kayak mana? Menurut Yesus. Dulu ya. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus. Iya, saya tahu. Sekarang yang saya mau tahu, ciri-ciri orang yang percaya kepada Yesus menurut Yesus itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menerima darah tebusannya ya. Di mana? Akulah roti. Tanda-tanda orang yang percaya menurut Yesus adalah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Gimana tuh? Apa yang Yesus lakukan yang Ibu lakukan? Pekerjaan yang ini dalil Yesus loh yang lakukan. berbicara. Yesus ngapain ayo? Nah, dulu ya. Yesus memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Yesus memberi hidup yang kekal. Saya ngerti. Tapi bagaimana cara Yesus memberi hidup yang kekal? Harus orang itu mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Emang Yesus ngapain? Nah, sekarang Yesus sudah ya Yesus sekarang teman Kristen itu melakukan pekerjaan yang mana di dalam agamanya yang dilakukan oleh Yesus? Sebentar nih, saya buka dulu ya. Yohanes ini, barang siapa minum darahku, makan daging. Kok minum darah? Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, Bapak tahu nggak ya? Yesus minum darah. Ya. Yesus minum darah. Ya, Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan adalah apa nih? Coba Bapak, sekarang Bapak kasih tahu saya apa maksud Bapak pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan, aku memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadaku. Nah, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Sekarang saya mau kasih tahu ya, pengajaran Yesus ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Oh, tunggu dulu. Ini masalah pekerjaan. Ya, ini masalah pekerjaan Yesus. Nah, sekarang pekerjaan Yesus yang dilakukan pada saat dia ada di Bani Israel itu pekerjaan yang mana yang kemudian Kristen lakukan? Ini ya, pekerjaan ya. Ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah semua pekerjaan yang mereka lakukan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli ya. Nih lagi ya. Pekerjaan yang pertama apa tuh? Pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Ia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Nah, sekarang. Nah, pekerjaan apa lagi? Nih ya, di Yohanes 4 ya. Nih ya, ini kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang pekerjaan Elohim. Nah, itu pekerjaannya Yesus melakukan perintah Bapa. Ntar dengerin dulu. Ada enggak perintah Bapa kepada Yesus agar Yesus itu dituhankan, disembah seperti yang dilakukan Kristen? Ada enggak, Bu? Ada. Mana coba? Coba tunjukkan dalilnya di mana Bapa memerintahkan Bani Israel menyembah kepada Yesus. Cuma memahami Alkitab jangan memahami. Ya, ini ada nih ya.
jangan itu diam tutup mulut. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada anak itu beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku atau Yesus membangkitkannya pada hari zaman. Itu Elohim. Nah, itu tadi kembali lagi ke situ. Percaya kepada Yesus. Menurut Yesus, orang yang percaya kepadaku adalah orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus itu ya maksudnya ya. Sembuhkanlah orang sakit. Ini yang dia suruh ya, melakukan pekerjaan kepada berarti dokter. Pengikut Yesus itu dokter gitu. Melakukan pekerjaan kepada murid-muridnya ya. Nih lihat, sembuhkanlah orang sakit, ya dokter, berarti mengikuti Yesus gitu kan, jelekkanlah mata orang buta, kasihlah sesamamu manusia. Ntar saya cari ayatnya ya. Menyembuhkan orang sakit, memberkatkan orang di antara pekerjaan-pekerjaan itu beribadah hari Minggu? Itu mah tatar. Ada enggak? Itu bukan Pak, itu bukan pekerjaan Pak. Itu adat istiadat orang Yahudi. Yesus Pak. Yesus beribadah hari Sabtu di sinagog. Ada enggak Yesus beribadah di gereja hari Minggu? Sorry Pak, itu adat istiadat ya Pak ya. Jangan disamakan. Kok istiadat? Iya, ibadah kok adat istiadat, Bu? Iya, itu orang Yahudi punya itu Pak ya. Maaf. Loh, Yesus beribadah loh. Maaf. Dia beribadah itu bukan adat, itu perintah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan itu adalah adat? Maaf Pak ya. Kuduskanlah hari Yesus Sabat. mengatakan seperti ini Pak Yesus melakukan itu. Nih ya, kalau percaya kepadaku maka orang itu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Syukur enggak ya udah ya. Pertanyaan yang lagi ya, mau terima syukur enggak ya udah ya, pakai kain kapan ya, disunat. Jadi ibu tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, berarti ibu tidak masuk ke dalam golongan orang yang percaya. Artinya ibu tidak mendapatkan hidup kekal dari Yesus. Itu intinya di situ. Yang mendapatkan hidup kekal adalah dia yang melakukan pekerjaan Yesus. Yesus disalib. Mau enggak ibu disalib? Jadi enggak lah, mati nanti. Jadi kata Yesus, kalau ingin memperoleh hidup yang kekal harus percaya kepadaku. Sebentar ada Juma. Jadi gini ya, kasih saya sebentar Erben. Ya, sebentar. Ya, sekarang kalau Pak Juma mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah disunat, adalah pergi ke bait Allah, adalah memakai kain kafan, adalah sembah sujud, itu adalah tata icara adat istiadat orang Yahudi. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pekerjaan Yesus itu adalah dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang-orang mati, lalu dia memberi makan 5.000 orang, lalu dia mengajarkan ibu bisa lakukan itu, ibu bisa lakukan. Allah. Itulah pekerjaan. Ibu bisa lakukan itu. Lalu membuat dia orang mati hidup. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya, sembuhkan orang sakit, celekkan mata orang buta. Itu yang dimaksud pekerjaan. Siapa yang mendengarkan ketuhanan. Siapa yang mendengarkan perintah Yesus pertama kali ketika ada instruksi dari Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Siapa yang pergi ke seluruh dunia? Ayo Ibu Buti, siapa yang pergi ke seluruh dunia? Ada enggak orang Kristen yang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil? Ada enggak? Ya banyak, di sini aja saya udah memberitakan seluruh dunia itu. Ibu udah pernah ke... Sebentar ada telepon ini. Iya, halo. Oh, maksudnya melalui live-nya dia. Ya sudah ya. Ya sudah. Jadi gitu ya teman-teman ya, pekerjaan yang dimaksudkan Pak Juma adalah pekerjaan yang Ibu sebutkan tadi itu tidak satu pun tersentuh kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen, menyembah Yesus, makan babi, ibadah hari Minggu, tidak sunat. Itu tidak pernah Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan baru yang dilakukan oleh orang Kristen. Sementara Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ternyata teman-teman Kristen tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Pekerjaan Yesus apa? Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu pekerjaannya Pak. Hari-hari Pak, hari-hari ya, bukan Yesus disunat. Ada enggak Yesus ada enggak Yesus itu menyembah dirinya, Bu? Ibadah ya. Ada enggak Yesus itu bekerja menyembah dirinya Yesus itu? ini kan pertanyaan orang enggak tahu, Pak. Jadi saya harus kasih tahu, tapi ini bukan ini dalilnya jelas. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia melakukan pekerjaan. Ya, pekerjaan yang disuruh Yesus ini kan. Yang pernah aku lakukan. Kristen menyembah Yesus
Itu pekerjaan yang dilakukan Kristen mencontoh kepada siapa? Ada nggak Yesus mencontohkan pekerjaan begitu? Ya ada lah, Don. Dia yang menyembuhkan orang sakit, makanya baca Alkitab ya Iya. orang Nggak, tahu. menyembah kepada Yesus. Menyembah Ada kepada nggak Yesus pernah? percaya nih, sekali saya mau kasih tahu ya. Di dalam makna percaya itu artinya setelah kami percaya, kami menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat Di kami. mana dalilnya Dengarkan itu, saya. Bu? Ketika Bu, kami Yesus menerima mengatakan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah yang juru benar selamat kami. itu adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Satu-satunya loh. Baca ya. Yohanes 17 ayat 5 ya, kita baca dari Ayat awal 5. ya. Ya, Yohanes 17 ayat 5 ya. Eh, 17 ayat bukan ayat 1 ya, dari ayat 1 dulu ya. Kita lihat siapa ini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Nah, Bapa, tuh. telah tiba saatnya permuliakan Yesus, anakmu ya. Yesus ngapain Dengarkan. itu? Ya, Yesus itu siapa? Anaknya Bapa ya. Nah, Anaknya Bapa. Ini Yesus berdoa kan? Utusannya itu anaknya Bapa. Ya, oke? Yesus berdoa Ya, nggak di situ, Bu? dengarkan dulu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau ya. Nomor Yesus 2. di situ berdoa atau Ya, tidak? dengarkan dulu. Ya, sama seperti engkau telah memberikan kepada Yesus. Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas Yesus segala yang menerima hidup. dari siapa? Dengarkan ya. Bapa Siapa yang memberi memberikan kepada Yesus? kuasa atas segala yang hidup. Berarti Ya, ada dengarkan oknum dulu. memberikan kuasa kepada oknum Iya, lain. dengarkan ya. Demikian Nah. pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kesimpulannya Nah. Elohim memberikan kuasa untuk hidup Kepada yang kekal Yesus. kepada Yesus. Lalu Yesus yang memberikan kuasa Memberi untuk juga memberikan kuasa. kepada ya. Jadi ayat yang ketiga Berarti jangan yang diberi disalah kuasa artikan. oleh Yesus Tuhan juga. Ya, sekarang ini ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu Minum bahwa air dulu, Bu. mereka Minum air mengenal dulu, Bu. engkau Sabar, sabar, yang lain satu-satunya sabar. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dari mana asalnya kamu mengatakan Yesus bersahadat di sini? Sedangkan di ayat 2 Ini memberikan Yesus. hidup Ini yang Yesus kekal. berdoa atau tidak? Dengarkan dulu, ini bukan konteks berdoa. Nanti saya kasih tahu soal berdoa. Saya kasih tahu Ini soal Yesus. berdoa. Bapak, telah tiba saatnya Pemberi permuliakanlah hidup yang anakmu kekal supaya adalah anakmu Elohim mempermuliakan dan Yesus. engkau. Ayat Sama ketiga, seperti engkau telah memberi hidup kepadanya yang kuasa kekal itu atas segala yang adalah hidup. Yesus Demikian dan Elohim. juga Kalau Dia akan Bapa memberi hidup menolak kekal salah kepada satu semua yang darinya, engkau ya berikan Bapa kepadanya. Buti, Ah, dengar dong. apa? Nah, Ini kan Yesus berdoa. Yesus diberi hidup yang kekal. Yesus Siapa yang diberi beri hidup yang kekal? Nah, ini kan plesetan ini, penipuan, tepu-tepu. Bagaimana Bapak Loh, mengatakan ini Yesus dalilnya diberi hidup? ada. Yesus menerima kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Bukan Yesus diberi hidup yang kekal. Ini tepu-tepu nih Pak. Yesus Nah, diberi ini kuasa. dalilnya ada. Dengar. Inilah hidup yang kekal itu. Ya kan? Apa hidup yang kekal menurut Yesus? Apa? Mengenal Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan. Red. Loh, emang salah? Nah, sekarang Emang gini salah? ya. Nih, Emang salah itu? Salah. Nih, Coba sekarang gini ya. coba Anda yang benar yang mana tuh? Ya, Satu-satunya Tuhan itu yang mana menurut Yesus? Dengarkan saya ya, ayat yang kedua ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, di sini kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Jadi Yesus pemberi kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, ayat Nah, yang ketiga. kalau Yesus Jadi, yang diberi, dengar dulu Bu, Yesus diberi kuasa, sehingga dia adalah Tuhan. Yesus juga memberi kuasa kepada yang lain supaya dia hidup kekal. Berarti yang diberi Yesus ini juga Tuhan dong. Nah, sekarang begini ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan tak seorang pun mengambil mereka daripadaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Yesus memberi hidup kekal. Jangan menyesatkan Yesus orang, memberi kasih hidup yang waktu kekal. dong sama yang punya agama. Ya, jangan sok tahu Yesus ya. memberi hidup Jangan yang sok tahu, kekal. jangan sok tahu ya. Ya, dan Yesus aku memberi hidup yang kekal. Betul, Bu? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada Yang mereka. kekal. Yesus, dengar. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Ya, dan aku Loh. memberikan hidup Kok yang ketakutan kekal. pula? Ibu yang ketakutan. Kasih saya kesempatan ngomong. Kalau kamu nggak kasih kesempatan saya ngomong, kamu ketakutan. Kamu menutupi Jadi fakta. gantian, Bu. Ya, Enggak dong. Ya, Faktanya kasih dong. Yesus berdoa, itu aja dulu. Nah, sekarang dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan dan tak seorang pun dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun.
Nah, Aku termasuk dan kepada Bapa, Yesus. dengerin, aku dan Bapa adalah satu. Dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Karena Nah, Yesus itu adalah Allah. dua-duanya. Allah Bapa Sementara itu Yesus adalah mengatakan satu. satu-satunya. Gimana sih, Ibu? Ibu mengatakan ayat yang dua-duanya. ketiga, makanya dengerin. Yesus mengatakan satu-satunya. Yang mana yang benar ini? Yesus, Ibu atau Yesus? pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim satu-satunya yang benar. Dan utusan Elohim yaitu anak Bapa itu. Ayat Di 2 mana dan dalilnya 11 itu disebut? memberikan pemberi hidup yang kekal itu dua-duanya. Ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Ingat ya, bukan tauhid ini ya, satu-satunya yang benar. Dan mengenal utusanmu. Ada berapa esensi? Ada berapa pribadi di situ yang betul-betul? Dan utusannya. Sorry, ada ya. berapa pribadi ketika Yesus mengatakan Engkau satu-satunya Allah yang benar? Ada berapa pribadi? Yang kelima, oleh sebab itu ya Bapak Nah, itu ayat ketiga dulu, Bu Uti. Ayat ketiga dulu. Di situ satu-satunya Allah yang benar. Di situ ada berapa pribadi? Allah yang benar itu berapa pribadi? Satu-satunya Allah yang benar itu bukan satu-satunya tauhid. Jangan digabung-gabungkan dengan Tuhan. Loh, kok tauhid pula? Saya tanya. Satu-satunya Allah yang benar itu menurut Yesus ada berapa pribadi di situ? Satu-satunya nih ya, baca ya. Enggak. Ibu Uti. Satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus. Di situ yang saya tanya, ada berapa pribadi yang satu-satunya itu? Jangan diseleweng-selewengkan, jangan ditepu-tepu orang, Pak. Jangan ditepu-tepu. Satu-satunya Allah itu ada berapa pribadi Allah di situ? Apa? Bicara pemberi hidup yang kekal. Jangan, Bu Uti. Jangan menyembunyikan kebenaran, Bu Uti. Yang memberikan hidup yang ini perkataan Yesus. Jangan Anda pelintir-pelintir perkataan Yesus, Bu Uti. Tidak bagus. Sekarang ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar, di situ ada berapa Allah? Satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim dan utusan Elohim. Jangan dipotong. Loh, kok bisa ada dan kok bisa? Ada dua, ya. Jangan dipotong. Ini ayatnya saya belalakin ke depan kamu. Coba ditunjuk. Mengenal Engkau. Koma, ya, dan mengenal Engkau. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dengar. Mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai utusanmu. Sekarang satu-satunya Allah yang benar, bro. Jangan satu-satunya Allah, apalagi Allah SWT. Enggak nyambung, bukan bicara tentang siapa Allah yang mengatakan SWT? SWT itu bahasa Arab, itu maha suci, maha tinggi itu. Jangan dipotong. Ya, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Sekarang engkau satu-satunya Allah yang benar itu ada berapa Allah di situ? Dia mulai menyelewengkan ya, menepu. Aduh, Buti. Dengar dulu, Buti, ada berapa utusan? Buti, ada berapa utusan di dalam Yohanes 17 ayat 3? Ada berapa utusan di situ? Ya sudahlah, kalau nggak mau terima gini aja, Pak. Nah, Ayo, dibuka, mari kita baca. Mari kita baca. Dibuka. Silakan. Saya tanya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ada berapa utusan di situ? Pak Andi, tolong dibuka aja ayatnya, Pak Andi, kalau berani. Ya, kalau berani. Buka. Yohanes 17:3. Ya, di mute satu-satu. Ya, kalau berani. Saya 2 menit. Ya, saya 3 menit, Pak Zulkifli 3 menit. Aku ya, pakai kalau berani, Google ya. Tar. Ya, saya terangkan karena ini agama saya diseleweng-selewengkan oleh seorang. Oh, bukan berarti ibu yang punya agama, ibu lebih tahu dari saya. Anda beriman itu, beriman toh, tidak memahaminya dengan ilmu. Ya. Silakan. 17 ayat 3. Ya sabar, Bu. Ini cari. Ini ya. Dari ayat 2-nya, dari ayat 2-nya. Ayat 3 aja lah. Ya enggak dong, ini ayat kontekstual, mana bisa comot-comot gitu. Kalau comot-comot ya jadilah kalian nyasar-nyasar gitu. Seleweng. Yohanes berapa nih? Menyelewengkan itu ibu, bukan saya. Yohanes 17 ya. Ayat pertama sampai ketiga biar Ibu Uti punya apa pemikiran terbuka. Tapi kapan Nasir? 17 ayat. Tampilkan semuanya satu perikop dah. Lanjut. Sabar, Bu. Ayo dong Pak Handi Pak Handi nih dilama-lamain ini. Ini ya, Bu. Ini memihak nih Pak Handi nih, memihak dia nih. Ya. Memihak gimana sih, orang cuma ngambilin ayat gua enggak berpendapat. Tadi Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3, bukan 17:3 gitu yang enggak ketemu lah. La ilaha illallah. Yohanes 17. Itu kan gue. Blek banget. Pakai S. Ayat 3. Aja ngomong tidak ada Tuhan ayat selain Allah. Ayat itu enggak keluar. Nah, gitu. Ayat berapa? Ayat 1 dari 2, ayat 2. Ayat 1 sampai 3 aja ya, biar Ibu Uti sadar. Sampai 5. Udah terlalu ya, itu sudah satu itu ya.
Sampai 5. Nah, ini udah Sampai banyak. 5 ini bicara tentang ayat 2 itu, ayat 3 itu Ini, bicara ini, tentang ini, ayat ini. 2. Nah, Nih, ini kan. Nih, diam ya. Saya 3 menit, Pak Juma 3 menit belakangan ya. Terserah mau Doa. ngoceh-ngoceh kayak apa, itu Enggak, Bu, adalah saya penyesatan bukan seorang penyesat. Juma. Saya akan meluruskan apa yang telah ada Sekarang tertulis. saya itu ya 3 menit ya. Ya, doa Yesus untuk muridnya. Nah, sekarang ketika Yesus Yesus berdoa. berdoa untuk muridnya, tak kasih tahu, diam. Ya, ketika Yesus berdoa untuk muridnya, ini dia bertindak sebagai imam ya, tercatat di dalam Ibrani ya. Ketika dia menjadi manusia, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia adalah pengantara seperti yang saya sudah Ya baca debatkan aja, dengan baca Bu. Riun ya. Ya, demikianlah kata Yesus ya. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ya, jadi utusan itu apa? Anaknya Yesus, ya, anaknya Elohim ya. Bukan utusan jongos kayak Pak Juma kirim jongos, bukan. Ya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan kau. Ya, ayat yang kedua. Nah, sama seperti engkau atau Elohim telah memberikan kepadanya. Nya itu siapa? Yesus sendiri, karena dia adalah imam perantara, dia orang ketiga, jadi dia tidak menyebut namanya. Ya, telah memberikan kepadanya, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Nah, itu artinya Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Ya, demikian pula siapa? Ia itu Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaan saya, ini siapa pemberi hidup yang kekal? Elohim dan Yesus kan? Kalau kalian menolak, itu urusan kalian. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan Yesus, ya. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka itu artinya murid-muridnya Yesus harus mengenal bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar, dan harus mengenal Yesus Kristus itu adalah utusan Elohim atau anaknya Elohim, karena dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Ini Asumsi maksudnya. terakhir nih. Ini Ayat asumsi yang terakhir. Ayat yang keempat. Udah habis Bu tadi. Ya, Tadi ayat cuma minta keempat. 3. Ya, sekarang naik ke kelima aja langsung, kelima. Ya udah habis Bu. Nah, ya aku mau tambungin kelima. Ya ntar lu gua ketik lagi Bu. Ya, ketik aja. Terserah mau ngomong apa ya, karena ayat 2 bicara pemberi hidup yang kekal itu Elohim dan utusan Elohim. Ini bicara tentang memberi hidup yang kekal, bukan bicara tentang sahadat ya. Yohanes 17 ayat 5. Wah. Ayat 4, ayat 5 ya. 6 sama 5. 7. Ya, 5 aja. Si Handi nih dia main-main nih. Dia takut mana nih. sih? Ayat 5. Ya ilallah. Ayat 5, cepetan. Ya sabar Bu. Yohanes ayat 5 ayat 5. Gua Dia kan grogi sama gua ini. Aduh, dia ketakutan sekali, gemetar dia. Ya, nggak mungkin lah Bu. Ketakutan kamu, gemetar kamu sama saya ya. Tuh kan. Ayat 5. Ada 4, 5, 6 tuh. Ayat 5 ya, ilah. Iya ini. Enggak ini ya. Nih. Nah, itu baca. Nah, ya, silakan baca. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Ini perkataan utusan itu loh ya. Di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah itu dia ya. Utusan itu memiliki kemuliaan dalam hadirat. Hadirat itu artinya hadir. Hadir itu present. Present itu artinya berada. Dalam keberadaannya ya. Utusan itu memiliki kemuliaan di dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa itu sendiri sebelum dunia ada. Jadi sebelum dia datang ke bumi sebagai utusan itu, dia memiliki kemuliaan dalam hadiratnya, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Itulah Yesus ya. Jadi jangan bilang Yesus bukan Tuhan ya. Jadi kalau Yesus. Pak Juma mau menyeleweng-nyelewengkan ya, cuma seleweng ya. Ayat ini ya Ibu minum dulu. Ibu minum dulu, Bang Juma gantian. Silakan menjawab, silakan terserah dari yang lain yang mendengar ya. Iya, Bang Juma lagi Ibu minum dulu. Thank you, Ibu minum dulu, Bang Juma lagi. Saya sudah selesai. Iya. Ya udah selesai, saya pamit ya. Bang Juma, dengerin dulu Bang Juma nutup, Bu. Banget. Belum Buti, belum. Nanti saya belum nanya. Saya belum Jadi yang takut siapa ini? Ya, aku nggak takut, aku batuk, aku udah malam. Kelihatan yang takut. Buti. Bu, cabut tangan. Masukin dong yang Kristen dong. Ada moderator, Ya, Buti, setelah Gurunda Juma, nanti setelah ini kita closing ya Buti ya. Enggak, yang lain siapa yang Kristen? Ya, nanti setelah ini, setelah Buti, setelah closing nanti baru kita diskusi dengan yang lain. Kita tutup dulu nanti untuk sesi ini. Aku udah selesai, ya.
Yang Kristen masukin aja, terserah aja Pak Juma, aku udah kasih Udah tahu, selesai, ya. Bukti, udah. Jadi kembali kepada Aku udah selesai. Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit Aku pamit dan berkata. Aku males dengerin Pak Juma ngoceng. Iya, Bu. Jadi Yesus di sini lagi ngapain ini? Menengadah ke langit itu ngapain dia? Berdoa. Dia berdoa. Nih tak kasih tahu, baca Ibrani Yesus 5. berdoa. Udah, Bu. Jadi itu baca Ibrani 5. Yesus berdoa di ayat Ibrani pertama. 5 ada. Kemudian di ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, siapa orang-orang yang diberikan Allah ini kepada Yesus? Siapa? Orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Yang taat kepada perintah Yesus. Bukan yang ingkar terhadap ajaran Yesus. Itu ayat kedua. Nah, lalu kemudian ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka, siapa mereka? Yang memperoleh hidup yang kekal. Bahwa mereka yang memperoleh hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di ayat ketiga ini, ada utusan, ada pengutus. Ada berapa utusan di situ? Ada satu. Ada berapa pengutus di situ? Ada satu. Ada berapa Allah di situ? Ada satu. Ada berapa Tuhan di situ? Ada satu. Karena satu-satunya Allah yang benar itu adalah yang telah mengutus Yesus. Jadi tidak ada jalan kemudian untuk Yesus menjadi Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, itulah yang mendapatkan hidup yang kekal. Jadi orang yang mengenal Allah itu ada 3 pribadi, itu tidak memperoleh hidup yang kekal. Yang memperoleh hidup yang kekal adalah yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan yang menerima aku sebagai utusanmu. Nah sekarang pertanyaannya, Bani Israel itu mengenal Allah. Bani Israel itu mengenal satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang telah mengutus Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Bani Israel tahu, orang Yahudi itu tahu. Sampai hari ini mengenal Hasem satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada yang lain. Tapi sayang, Bani Israel tidak mengakui dan tidak mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Berarti Bani Israel pun begitu datang Yesus tidak menerima Yesus juga tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang mengatakan dan mengimani serta mempercayai dan meyakini bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang mengutus Yesus dan meyakini Yesus itu adalah utusan Allah? Hanya Islam. Yahudi tidak, Kristen apalagi? Hanya Islam. Jadi hanya Islamlah yang memperoleh hidup yang kekal. Kuncinya jelas. Inilah hidup yang kekal. Yang mana? Yang mana hidup yang kekal itu? Coba kamu ungkapkan hidup yang kekal itu yang mana? Hidup yang kekal itu satu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan engkau. Berarti siapa yang mengimani konsep ini? Kristen kagak, Yahudi juga tidak, hanya Islam yang mengakui itu. Berarti udah selesai. Siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Adalah dia yang mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, tadi muncul pernyataan Ibu Uti. Dua-duanya adalah Allah. Ditanya ada berapa utusan di situ? Dia nggak bisa jawab. Karena kenapa? Di situ ada satu utusan, di situ ada satu pengutus. Yang mengutus adalah Allah, satu-satunya Allah, dan yang diutus adalah Yesus. Mengimaninya, mempercayainya, meyakininya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Alhamdulillah, Islam ada pada posisi itu. Demikian. Silakan moderator ditutup. Yang lain saya silakan. Baik, Mas Roni. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Uti ya kepada kedua narasumber atas kehadirannya dan pemaparannya yang sangat baik ya. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber dapat ditangkap dengan baik ya oleh Ivan Pilar sekalian dan netizen luar sana. Karena sekali lagi adalah target kita untuk mencerahkan dan mencerdaskan netizen yang menyaksikan diskusi ini begitu ya. Dan semoga harapan kami dengan adanya dialog-dialog seperti ini dapat mempererat ya hubungan kita sebagai anak bangsa, membangun kebinekaan dalam naungan NKRI ya. Karena NKRI harga mati ya. Dan mewakili Buti sudah keluar. Masuk nih sih. Masuk nih. Itu kabur tadi. Itu.
Aja kasih kondro. Oke, saya lanjut ya dulu ya. Oke, mewakili Amir dan Dian Suro, kami mengetuk hati dan nurani Ikhwan Fillah semua yang menyaksikan live pada kesempatan kali ini. Mari kita berlomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menabung untuk akhirat kita nanti melalui amal jariah ya. Dalam program resmi JCC yaitu membangun program pembangunan masjid ya di satu desa di Blora yang kurang lebih 60 tahun begitu Ikhwan Fillah belum mempunyai masjid begitu ya. Jadi kami mengajak Ikhwan Fillah semua, mari kita wujudkan mimpi saudara-saudara